Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, biarlah kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh bermazmur buat Tuhan kita pada hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus, kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan, kami mau bermazmur buat Engkau Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu Tuhan, boleh selalu ada di dalam setiap hati kami Tuhan, selalu menjamah kami Bapa. Haleluya Yesus, hanya di dalam Engkau Tuhan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar Roh-Mu Tuhan boleh selalu ada di dalam setiap hati kami Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kiranya segala pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya senantiasa berdoa kiranya Bapak Ibu boleh selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Bersyukur juga kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Boy Jambek. Beliau adalah Sekretaris Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia di Jawa Barat. Beliau mendampingi saya untuk melaksanakan tugas-tugas di Jawa Barat. Dan pada kesempatan yang indah ini beliau akan melayani kita bersama. Saya persilahkan hambanya, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh jumpa lewat channel YouTube. Terima kasih untuk Pak Satria yang memberikan kepercayaan saya boleh menaburkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Nah Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan minggu pagi ini. Kembali kami boleh sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh Engkau taruhkan dalam hati hamba-Mu dan boleh disampaikan untuk umat-Mu. Bukan dengan kuat gagah hamba-Mu, tapi pengurapan-Mu dan boleh menjamah setiap hati yang mendengar, setiap rumah tangga, pribadi ya Tuhan boleh mengalami jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan buat kita dari Mazmur pasalnya yang ke-126. Ada 6 ayat, tapi pada minggu pagi hari ini 3 ayat saja. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya senang dengan judulnya Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini boleh menjadi tema pada minggu pagi ini. Siapa yang mau tetap punya pengharapan sekalipun di tengah penderitaan? Haleluya, boleh katakan amin. Yes, nah mari kita sama-sama baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Nyanyian Siarah Mazmur 126 ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, minggu pagi ini kita khususnya melihat ayat yang pertama. Di situ diawali dengan kata ketika. Jadi yang pertama saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kita mau tetap punya pengharapan sekalipun di tengah penderitaan, jangan lupa yang pertama itu ada waktunya Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Dan secara khusus di bagian Mazmur 126 ini ada beberapa penafsiran, tapi buat saya yang paling pas penafsiran dari Mazmur 126 ini adalah gambaran ketika kerajaan Yehuda yang dikatakan di sini sebagai Sion mengalami ditawan oleh Babel, dibuang ke tanah Babel, dan di situ Tuhan berjanji lewat Nabi Yeremia bahwa mereka akan mengalami masa penghukuman itu selama 70 tahun. Ada di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-11. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Nah, jadi memang ada waktunya Tuhan. Waktu penghukuman, lalu kemudian setelah itu diikuti dengan waktu pemulihan. Jadi ingat baik-baik, ada waktu Tuhan. Nah yang kedua saudara, kalau kita mau punya pengharapan di tengah-tengah penderitaan, yang kedua kita sama-sama diingatkan minggu pagi hari ini, dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita punya Tuhan yang suka memulihkan keadaan umatnya. Itulah Tuhan Allah kita. Memang kalau kita belajar dari perjanjian lama, khususnya sejarah bangsa Israel, Tuhan menghukum umatnya ketika umatnya itu berdosa.
Buat gampangnya kalau kita ingat saudara ya, ketika umatnya membelakangi Tuhan, maka yang pertama Tuhan kirim masalah perut. P yang pertama nih saudara ya. Lalu kemudian kalau mereka tidak bertobat juga dikasih yang namanya penyakit. P yang kedua, kalau nggak bertobat juga biasanya Tuhan kirim yang namanya pedang. Musuh mulai bisa mengalahkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat. Nah, kalau mereka tidak kunjung tobat juga, Tuhan kasih yang namanya P yang terakhir, pembuangan. Musuh mengalahkan mereka, lalu kemudian membawa sebagian dari bangsa Israel itu masuk ke pembuangan. Nah, dalam Mazmur 126 ini, mereka masuk ke dalam pembuangan di Babel. Nah, tapi kabar baiknya, kalau umatnya bertobat, Tuhan itu suka memulihkan keadaan umatnya. Dan kalaupun sampai umatnya belum juga bertobat, maka masa penghukuman Tuhan ini, khususnya dalam konteks ini kita lihat ada 70 tahun. Nah, setelah 70 tahun Tuhan melakukan yang namanya pemulihan. Seperti apa yang Tuhan lakukan pemulihannya? Mereka menjadi tawanan Raja Babel. Maka di dalam kitab Esra kita lihat di sana, yang Tuhan lakukan apa setelah masa 70 tahun dalam waktunya Tuhan yang suka memulihkan keadaan umatnya, maka Tuhan bangkitkan seorang raja Persia yang bernama Kores. Untuk apa saudara? Dikatakan dalam Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores ini secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat kedua, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ketika sudah tiba waktunya, Tuhan yang suka memulihkan dengan caranya yang ajaib, membangkitkan Raja Kores dari Persia, mengalahkan Raja Babel, dan baru di awal tahun pemerintahannya, Raja Kores ini langsung memberikan satu perintah untuk orang-orang Israel itu boleh kembali ke tanah asalnya. Bahkan mereka dibekali dengan perbekalan yang banyak. Jadi dalam satu hari, nasib bangsa ini yang sebelumnya menjadi tawanan Raja Babel seperti membalikkan tangan, mereka boleh menjadi orang-orang merdeka dan kembali ke tanah asalnya. Itulah yang digambarkan dalam Mazmur pasal 126 yang tadi kita baca. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mereka bersorak-sorai karena Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Itulah Tuhan Allah kita, Allah yang suka memulihkan keadaan umatnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Mazmur 126, bagaimana kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ingat ada waktu Tuhan. Yang kedua, kita ingat kita punya Tuhan yang suka memulihkan. Yang ketiga dikatakan apa? Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, Tuhan mau pesankan buat kita yang ketiga, apapun situasi kondisi kita hari-hari ini, apalagi dengan adanya pandemi virus corona ini, banyak orang mengalami kesulitan, mengalami berbagai tekanan dalam hidupnya. Maka Tuhan mau ingatkan kita yang ketiga, biarlah kita tetap berani untuk bermimpi. Karena ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dikatakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, saya tutup dengan satu kisah. Ini Alkisah ya saudara ya, cerita di tanah perjanjian itu ada 3 pohon yang tumbuh bersama dari sejak kecilnya, lalu mereka berbagi impian. Yang pertama berkata, kalau aku besar nanti,
Aku mau dibuat menjadi tempat kotak perhiasan, tempat barang-barang yang termahal saja akan disimpan di dalamku. Wih, luar biasa impian pohon pertama. Pohon yang kedua nggak mau kalah. Dia bilang kalau aku besar nanti, aku mau dibuat menjadi kapal yang terbesar, termegah di seluruh dunia. Hanya raja-raja yang akan naik ke atasku. Lalu kemudian pohon yang ketiga berkata, kalau aku sih mau tetap jadi pohon, tapi pohon yang paling tinggi di seluruh dunia. Sehingga setiap orang yang melihat aku akan ingat kepada Sang Pencipta. 3 pohon dengan 3 impian yang berbeda. Berjalan waktu, satu hari ada penebang pohon dan dia tebang itu pohon yang pertama. Hatinya bersuka cita. Pohon pertama berkata, hari ini impianku akan menjadi kenyataan. Aku akan dibuat menjadi kotak tempat perhiasan yang termahal. Tapi sayang ketika dibawa ke tukang kayu, yang ada jadwalnya adalah tempat pembuatan makanan hewan. Jadilah nasibnya bertahun-tahun hanya menjadi tempat kotak makanan hewan. Sampai tiba satu malam ada sepasang suami istri, istrinya sudah mengandung, hamil tua, dan malam itu harus melahirkan. Dan ketika anak itu dilahirkan di kandang hina, sang anak ditaruhlah di tempat makanan hewan yang kita tahu disebut sebagai palungan. Hari itu tahulah pohon yang pertama, impiannya menjadi kenyataan lebih dari apa yang dia bisa pikirkan. Bukan harta dunia, tapi harta yang termahal yang bisa diberikan oleh sorga ada di dalam kotak pohon kayu yang pertama. Nah, pohon yang kedua tiba gilirannya. Satu hari datang penebang pohon dan dia dipotong dan dia bersuka cita. Hari ini impianku akan menjadi kenyataan. Aku akan menjadi kapal pesiar yang termegah terbesar di seluruh dunia. Tapi sayang, hari itu ketika dibawa ke tukang kayu, yang ada adalah jadwal pembuatan perahu nelayan sederhana hanya untuk menangkap ikan dan menyeberangi danau. Tapi tiba-tiba satu hari, saudara, ada serombongan orang-orang yang naik ke perahu pohon yang kedua ini. Dan di tengah perjalanan itu mereka ditimpa oleh angin badai. Tapi tiba-tiba ada seorang yang bangkit berdiri. Ketika pohon kedua sudah merasa hari ini aku akan tenggelam bersama dengan impianku yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tapi orang itu bangkit berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Dan tiba-tiba angin menjadi teduh, danau menjadi tenang. Mereka selamat sampai ke seberang. Taulah pohon yang kedua, hari itu impiannya menjadi kenyataan. Bukan raja-raja dunia, tapi raja di atas segala raja. Naik perahu pohon yang kedua, Yesus Kristus menghentikan angin badai di danau Galilea. Tiba giliran pohon yang ketiga. Dia mau menjadi pohon yang paling tinggi. Tapi satu hari hatinya hancur ketika dia melihat seorang penebang mulai menghampiri dirinya. Dan betul dia ditebang, dipotong-potong, diterbengkalaikan begitu saja di tepi jalan. Sampai tiba satu hari ada seorang yang sudah kepayahan berdarah-darah. Masih dipaksakan untuk memikul batang kayu pohon yang ketiga. Dan orang ini dipaksa mendaki satu bukit. Dan di bukit itu orang itu disalibkan. Sampai dengan hari ini, kalau kita melihat tanda salib, kita ingat kepada Sang Pencipta. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, 3 pohon dengan 3 impian. Dengan berjalan waktu sepertinya impian mereka hancur berantakan. Tapi dalam waktunya Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, ketiganya mengalami impiannya lebih dari apa yang mereka bisa doakan, bayangkan terjadi. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah kita percaya ada waktu Tuhan, dan Tuhan yang suka untuk memulihkan. Dan tetaplah bermimpi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pesan-Mu pada minggu pagi hari ini. Engkau yang tahu setiap kami, masalah, pergumulan, bahkan mungkin tekanan yang sedang kami alami hari-hari ini. Mungkin keadaan kami seperti impian yang hancur kami harus jalani. Bertolak belakang dengan apa yang kami harapkan. Tapi biarlah pada minggu pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami, ada waktu Tuhan yang terindah.
Ada cara Tuhan yang ajaib karena Engkau suka memulihkan kami umat-Mu. Dan kami biarlah tetap berani bangkit minggu pagi ini dengan impian yang daripada-Mu. Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Pak Boy bersama dengan seluruh keluarga dan pelayanan. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, meteraikan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Beri kami pengharapan dan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Boy Jambek juga yang sudah Tuhan pakai untuk menaburkan kebenaran firman Allah yang memberkati kami semua. Berkati, lindungi, jagai, urapi, dan sertai senantiasa Pak Boy bersama dengan seluruh keluarga dalam pekerjaan, dalam pelayanan dimanapun Pak Boy berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari bayi dalam kandungan sampai opa oma, kiranya Tuhan yang melindungi, menjagai senantiasa, berikan kesehatan, kekuatan, berikan kecukupan, apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah bahkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh pasien COVID yang hari-hari ini sedang bergumul, berjuang. Kiranya Tuhan yang memberikan perjumpaan pribadi dengan mereka, lawatan-Mu, jamahan-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi atas setiap mereka, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan dan percaya kepada Engkau. Menyerahkan juga seluruh para medis, yaitu dokter, perawat, dan seluruh pekerja rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan-Mu juga. Seluruh keluarga mereka pun boleh dilindungi dengan sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Gereja Betel Indonesia dalam tangan Tuhan. Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama dengan seluruh staf dari BPH, bersama dengan MP, MPL, bahkan ketua-ketua BPD di Indonesia dan di seluruh negeri ini, bahkan di luar negeri. Dan Tuhan yang akan terus menyertai Gereja Betel Indonesia. Tuhan memakai untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan menjadikan Gereja Betel Indonesia menjadi terang yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kota Bogor dalam tangan-Mu. Bogor boleh menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan otoritas, damai, dan sejahtera yang dari Tuhan. Satukan gereja menurut kota Bogor, bahkan Tuhan yang terus berikan pimpinan-Mu supaya gereja-Mu juga boleh bercahaya di kota ini, menjadi berkat, menjadi terang. Terima kasih, tuntun wali kota kami, wakil wali kota bersama dengan seluruh jajarannya untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan wakil, para menteri, dan seluruh jajarannya juga di tingkat pusat sampai daerah. Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Tuhan memberikan hikmat tuntunan-Mu, kebijaksanaan yang dari Engkau untuk membawa bangsa ini dalam pemulihan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia akan dilawat oleh Tuhan, Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia akan kembali membangun dan terus menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami yang tidak sempurna dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup menjawab, melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang dari Engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat yang berlimpah dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan dari Roh Kudus yang terus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah, bahkan kau akan dibuat berhasil dan beruntung dalam segala yang kau kerjakan. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu akan dipulihkan, diselamatkan, dan mengikut Tuhan selama-lamanya juga. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya.